You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib Bandung kembali berlatih usai laga melawan PSS Sleman. Persib Bandung melanjutkan tren positif di Liga 1 Indonesia setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-2 dalam laga tandang di Solo. Gol dari Persib menegaskan dominasi mereka meski harus mengejar ketertinggalan setelah PSS Sleman mencetak gol lebih dulu. Usai kemenangan tersebut, Persib kembali menggelar sesi latihan ringan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pelatih Bojan Hodak menjelaskan bahwa sesi ini disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan tim setelah perjalanan dari Solo ke Bandung. Hari ini kami hanya latihan ringan karena kemarin baru melakukan perjalanan panjang, ujar Bojan Hodak. Persib mencatat rekor tak terkalahkan hingga pertandingan ke-12 di Liga 1. Dengan 7 kemenangan dan 5 hasil imbang, tim ini juga menunjukkan daya juang tinggi dengan sering mencetak gol di menit-menit akhir. Ini menunjukkan bahwa kami cukup bugar, baik secara fisik maupun mental, ungkap Bojan. Bojan juga menyoroti performa Persib saat melawan PSS Sleman. Meski lawan sempat unggul lebih dulu, Persib mampu memanfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan. Bahkan, 2 peluang Persib sempat membentur tiang gawang, menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya terrealisasi dalam laga tersebut. Persib kini berfokus menjaga konsistensi performa di laga-laga berikutnya. Latihan-latihan ringan ini diharapkan membantu menjaga kebugaran pemain agar tetap optimal dalam menghadapi sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Kabar baik, Bojan janji ada kejutan di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menjanjikan bakal ada kejutan di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Namun, ia enggan membocorkan informasi siapa pemain yang akan didatangkan Persib saat jendela transfer dibuka pada tanggal 19 Desember tahun 2024. Nanti lihat aja, saya akan merekomendasikan pemain yang saya inginkan dan saya akan memberikan kejutan, kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dengan alasan itu, pria yang berasal dari Kroasia ini belum mau membocorkan perubahan yang akan terjadi pada skuadnya dalam bursa transfer pemain paruh musim, baik itu pemain baru atau pemain yang dicoret. Nanti tunggu bagaimana rencananya, sampai saat ini saya belum tahu dan belum berkoordinasi bicara soal pemain dicoret, ungkapnya. Namun, Bojan Hodak sedikit membocorkan bahwa Persib Bandung akan mendatangkan pemain baru. Soal nama, ia lagi-lagi memilih untuk merahasiakannya. Saya akan membawa pemain itu dalam waktu dekat, setelah bursa transfer paruh musim dibuka, tegas Bojan Hodak. Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak mengatakan perekrutan pemain baru Persib Bandung di paruh musim tergantung anggaran yang dimiliki Persib Bandung. Semua tergantung budget, jika saya mendapat anggaran maka akan ada perubahan. Tapi jika tidak ada anggaran, maaf, tidak ada, ujar Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Pelatih berkepala pelontos ini mengaku berkeinginan untuk mendatangkan pemain baru, tak hanya di satu posisi, namun di seluruh lini, baik depan, tengah, atau belakang. Semua posisi, selalu dibutuhkan pemain yang lebih bagus di setiap posisi, bebernya. Meski demikian, ia tak mau menyebutkan sosok pemain yang menjadi incarannya untuk bisa bergabung dengan Persib Bandung di paruh musim nanti, baik itu lokal maupun asing.
Saya rasa kami perlu striker tajam seperti David da Silva dan kami juga membutuhkan bek kiri, pungkasnya. Tekad Persib geser Persebaya dari puncak klasemen, Bojan Hodak tak peduli status tak terkalahkan. Tekad Persib Bandung saat ini ialah menggeser Persebaya dari puncak klasemen Liga 1, Bojan Hodak tak peduli dengan status tak terkalahkan. Hal ini disampaikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menanggapi catatan unbeaten atau tak terkalahkan di 12 laga yang mereka miliki saat ini. Dalam laga pekan ke-13 Liga 1, Persib Bandung mengalahkan PSS Sleman 2-1 di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Dua gol kemenangan Persib Bandung diciptakan oleh David da Silva, 20, dan Tyrone Del Pino, 80. Sedangkan satu gol PSS Sleman dicetak Nicolau Dumitru, 18. Hasil ini membawa Persib Bandung naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga 1. Saya sudah katakan kemarin kalau ini akan jadi laga yang berat, kata Bojan Hodak di konferensi pers pasca laga. Sleman mungkin ada di bawah, tapi mereka adalah tim bagus, terorganisasi dengan baik. Mungkin mereka sedikit tertekan secara mental karena dekat dengan zona degradasi. Tapi kita tidak mudah bermain. Kita cetak 2 gol, kena tiang lebih dari 2 kali. Secara serangan cukup bagus, pertahanan agak sedikit lambat dalam second ball. Saya kira tim ini layak untuk menang, tambahnya. Hasil ini membuat Persib Bandung meneruskan catatan unbeaten mereka selama 12 laga di Liga 2024/2025 kali ini. 2 laga lagi, Maung Bandung akan menyamai torehan unbeaten musim lalu dengan 14 laga yang jadi kunci menjuarai liga. Meski demikian Bojan Hodak mengatakan Persib Bandung tak begitu peduli dengan catatan unbeaten 12 laga tersebut. Saat ini ia hanya berharap Persib Bandung terus mengancam Persebaya sebagai pemuncak klasemen. Senang mendengar rekor itu, tapi sebenarnya tidak penting, kata Bojan Hodak. Target kita selanjutnya adalah terus mendekati Persebaya. Mungkin ini akan bagus buat pemain karena kita tidak kalah 12 laga. Tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah kita terus menang untuk bertarung dengan Persebaya, tambahnya. Menurut Bojan Hodak, rekor unbeaten 12 laga ini akan menambah kepercayaan diri pemain. Kemenangan penting untuk tetap menjaga tren positif di Liga 1. Sehingga kemenangan di Solo ini sangat diperlukan demi menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya. Segera atau lambat pasti kita akan kalah, tapi mungkin saya harap masih lama, ujar Bojan Hodak. Tetapi ini hal bagus. Ini akan memberikan pemain percaya diri yang lebih, tambahnya. Pelatih Persib harap cedera Dimas Drajat bukan fraktur. Baru saja pulih dari cedera dan melakukan comeback berlaga, penyerang Persib Bandung Dimas Drajat mengalami cedera lagi. Dimas Drajat mengalami cedera saat diturunkan sebagai pemain pengganti di laga pekan ke-13 Liga 1 2024/2025 melawan PSS Sleman, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, di Stadion Manahan Solo. Dimas Drajat mulanya masuk pada menit ke-65 menggantikan Beckham Putra. Ia hanya bertahan sekitar 6 menit sebelum ditarik keluar setelah mengerang kesakitan karena cedera. Hodak mengganti Dimas oleh Rian Kurnia. Persib pun menang dengan skor 2-1. Pelatih Persib Bojan Hodak khawatir dengan reaksi yang ditunjukkan Dimas. Ia mengerang kesakitan di kaki kiri dan mengalami pembengkakan. Namun, kondisi terkini, Hodak merasa cedera yang dialami penyerangnya tidak cukup buruk. Tim medis akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan pindaian sinar X. Dimas bengkaknya sudah mereda tapi saya rasa ini tidak begitu buruk, sebut Hodak. Kami masih harus melakukan pemeriksaan sinar X untuk mengetahui 100% bagaimana kondisi dan memastikan tidak ada fraktur, paparnya. Pelatih asal Kroasia itu memastikan bahwa Dimas tidak akan tersedia pada laga pekan ke-14 melawan Malut United.
Jadwal Persib vs Malut United digelar pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Saya yakin Dimas setidaknya harus absen selama 2 pekan, kabar pelatih berusia 53 tahun ini. Sementara itu, Matteo Kocijan juga lebih dulu mengalami cedera pada babak pertama hingga digantikan oleh Deddy Kusnandar. Hodak meragukan Kocijan tampil, ia perlu melakukan pemulihan. Beruntung cedera paha ligamen quadriceps Kocijan tidak terlalu buruk. Kondisi Matteo Kocijan tidak terlalu buruk, tapi ini karena ada sedikit masalah di ligamen quadriceps, yang mana itu tidak berbahaya. Kabar Hodak, saya tidak tahu dia akan bermain atau tidak di pertandingan ini. Tapi untuk laga berikutnya dipastikan bisa, ucapnya. Persib harap tuah GBLA, gelar doa bersama mengusir mitos buruk. Persib Bandung bermarkas kembali di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, untuk menjalani sisa laga kandang Liga 1 2024/2025. Persib Bandung sudah menandai kembalinya mereka ke markas lamanya lewat kemenangan tipis 1-0 melawan Borneo FC Samarinda lewat gol semata wayang Ciro Alvis pada laga Liga 1 2024/2025 yang bergulir pada tanggal 22 November tahun 2024. Jelang laga lanjutan pekan ke-14 melawan Malut United Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Persib menggelar syukuran atau doa bersama dalam tajuk Sinergi Persib dan GBLA. Pada Rabu ini di stadion yang terletak Kecamatan Gedebage, Bandung tersebut, staf pelatih dan pemain Persib berdoa bersama dan menyantuni anak-anak panti asuhan. Turut hadir jajaran Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Zainuri Hashim, Kuswara Estaryono, dan Umu Muhtar. Dalam acara syukuran tersebut, Umu berharap kembalinya Persib ke GBLA, yang mulai dikelola selama 30 tahun sejak Juli tahun 2024 itu bisa mengusir mitos-mitos buruk. Ya, Persib kerap punya peruntungan yang buruk ketika tampil di GBLA. Daripada di Sijalak Harupat, acara sederhana, memohon kepada Yang Maha Kuasa meminta jadi tidak ada mitos-mitos di GBLA. Doa Umu. Mulai dari sekarang setiap pertandingan kita menang, dan penonton akan lebih banyak lagi. Kembali seperti dahulu, ucap pria yang akrab disapa Uwa Haji ini. Umu juga ingin kelompok supporter Viking Persib Club Timur dan Bomber Persib Selatan kembali menggelorakan stadion berkapasitas 38.000 kursi penonton itu. Tidak ada lagi kesulitan tiket, kita bisa menyatu lagi, ya ini sangat mengharapkan lagi ada Viking, ada Bomber kembali lagi bersama-sama dengan Persib. Begitu kata Umu, saya mengharapkan kalian hadir dan sekali lagi kalau ada pertandingan keluar, tandang, tahan dulu sebelum ada perubahan regulasi ya, sekaligus pesan Umu. GBLA diharapkan menjadi tuah positif bagi Maung Bandung dalam melanjutkan rekor tak terkalahkan dalam 12 pertandingan pembuka Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Umu harap tim asuhan Bojan Hodak bisa mempertahankan tren positif ini dan terus mengejar perolehan poin Persebaya Surabaya di puncak klasemen. Mudah-mudahan kita masih bisa bertahan, jangan sampai kemasukan gol. Selama pertandingan ini bisa menang, walaupun ada draw tidak masalah, yang penting kita jadi juara, papar Umu. Kita sama-sama berharap, bobotoh semua mengharapkan Persib jadi juara, ujarnya menambahkan. Mode waspada Persib jelang lawan Malut United. Persib Bandung akan menjajal kekuatan Malut United pada pekan ke-14 Liga 1 Indonesia 2024/2025. Sesuai jadwal, laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, malam. Ini menjadi pertemuan perdana kedua tim di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Malut United baru saja mengamankan tiket promosi musim 2024/2025, setelah naik kasta dari Liga 2.
Meski berstatus sebagai tim debutan, Malut United langsung melakukan gebrakan. Sejumlah pemain yang sempat menjadi langganan timnas Indonesia didatangkan seperti Manahati Lestusen, Wahyu Prasetyo, hingga Yance dan Yakob Sayuri menjadi transfer pemain paling fenomenal di kubu Laskar Kieraha. Alhasil, Malut United kemudian bisa meladeni sejumlah tim-tim papan atas Liga 1 Indonesia. Malut United kini menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 18 poin dari 4 kemenangan, 6 laga imbang dan baru mengalami 3 kali kekalahan. Komposisi pemain yang dimiliki Malut United pun sudah mulai dianalisis pelatih Persib Bojan Hodak. Bojan bahkan mewaspadai kiprah Sayuri bersaudara yang berpotensi merepotkan Persib di pertandingan mendatang. Mereka tim yang sangat bagus, pemainnya banyak yang kencang. Jadi secara fisik mereka adalah tim yang bertalenta dan mereka memiliki Sayuri bersaudara, kata Bojan di Stadion GBLA, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Bojan sudah membaca bagaimana strategi Malut United di 4 pertandingan terakhir yang berujung 2 kali kemenangan dan 2 hasil imbang. Sayuri bersaudara, kata Bojan, punya andil besar bagi Laskar Kieraha karena selalu terlibat dalam penyerangan. Mereka, Sayuri bersaudara, tidak pernah berhenti berlari di lapangan seperti sepeda motor, jadi pertandingan ini akan sulit, ucap Bojan. Mereka juga berbahaya dalam serangan balik. Di 4 pertandingan terakhir mereka tidak pernah mengalami kekalahan, jadi mereka dalam kondisi bagus. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus pastinya, pungkasnya. Reaksi Bojan Hodak, saksikan David da Silva jadi starter dan main penuh saat Persib Bandung vs PSS Sleman. Striker andalan Persib Bandung, David da Silva akhirnya benar-benar sudah pulih dari cedera. Terbukti, David da Silva tampil sebagai starter dan bermain penuh saat Persib Bandung melawan PSS Sleman pada pekan ke-13. David da Silva sebelumnya sering absen membela Persib Bandung. Meskipun bermain, David da Silva hanya diturunkan sebagai pemain cadangan. Oleh karenanya, laga melawan PSS Sleman menjadi tanda kembalinya David da Silva di skuad utama Maung Bandung. Pada laga tersebut, David da Silva langsung mencetak gol dan membawa Persib Bandung mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 di Stadion Manahan, Solo, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. David da Silva mencetak gol pada menit ke-20. Gol itu merupakan gol penyeimbang sebab 2 menit sebelumnya gawang yang dijaga Kevin Ray Mendoza kebobolan. Sedangkan gol Persib yang menjadi penentu kemenangan dicetak oleh Tirondel Pino di menit 80. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akan memantau kondisi David da Silva setelah lawan PSS tersebut. Dia, David, pertama kali menjadi starter lagi, setelah mengalami cedera, dan kami harus melihat bagaimana reaksinya. Apakah dia kelelahan atau tidak, di laga yang berikutnya, kata Bojan, setelah timnya meraih poin penuh di Solo. Jika dia, kata Bojan, benar-benar kelelahan dan bicara padanya, mungkin dia hanya akan bermain 30-45 menit, untuk laga selanjutnya. Tapi dia kembali bisa mencetak gol, dan artinya dia sudah sama lagi seperti sebelumnya. Itu yang kami rindukan dalam beberapa pertandingan, tuturnya. Bojan mengaku, pihaknya butuh seseorang yang benar-benar bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan itu adalah tugas dari David, ucapnya. Persib targetkan kemenangan atas Malut United. Bek kiri Persib, Edo Febriansah, menegaskan pentingnya menjaga catatan tak terkalahkan tim dalam Liga 1 2024. Persib dijadwalkan menghadapi Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Saat ini, Persib berada di peringkat kedua klasemen dengan 26 poin, tertinggal dari pemuncak klasemen, Persebaya Surabaya. Edo menyebutkan bahwa tim telah berlatih keras untuk laga ini, dengan pelatih mempersiapkan strategi matang. Hari ini kita mematangkan strategi buat pertandingan lawan Malut United,
Semoga kami meraih 3 poin dan melanjutkan tren unbeaten ke depannya, ungkap Edo, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, dilansir persib.co.id. Secara individu, Edo merasa siap menghadapi tantangan, termasuk melawan pemain Malut United seperti Sayuri bersaudara. Ia menegaskan bahwa kerja keras dan fokus adalah kunci untuk terus memberikan yang terbaik bagi Persib. Ya enggak masalah, semua lawan juga pasti bagus. Kami mempersiapkan diri lebih baik agar bisa memberikan yang terbaik buat Persib, katanya. Edo juga mendapat pengakuan atas performa apiknya, di mana golnya ke gawang Persebaya Surabaya sebelumnya mendapat penghargaan dari PT Liga Indonesia Baru. Hal ini menunjukkan kontribusi besar Edo tidak hanya dalam bertahan tetapi juga dalam aspek ofensif tim. Melawan Malut United menjadi peluang besar bagi Persib untuk memperpanjang catatan tak terkalahkan sekaligus mempertahankan posisi kompetitif dalam perebutan puncak klasemen. Strategi yang matang dan semangat kerja keras menjadi bekal penting untuk menghadapi laga mendatang. Mengintip kode sang mantan ke Persib Bandung meski buka peluang gabung grup Liga 1 lain. Menjelang dibukanya jendela transfer Liga 1 2024/2024, Persib Bandung makin banyak dikode. Salah satunya adalah sosok mantan terindah, Stefano Beltrame. Isu Stefano Beltrame bakal merapat ke Persib Bandung setelah setengah tahun berpisah makin kuat terdengar. Selain itu, santer dikabarkan Stefano Beltrame buka peluang tawaran masuk dari beberapa klub Liga 1 lain juga, tak hanya Persib Bandung. Kabar itu diekspos oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Pada unggahannya, akun itu membeberkan jika Stefano Beltrame membuka peluang tawaran dari beberapa klub Liga 1 lainnya bukan Persib Bandung. Setelah berpisah dengan Persib Bandung, gelandang serang asal Italia yakni Stefano Beltrame membuka peluang tawaran dari beberapa klub di Liga Indonesia untuk bergabung di bursa transfer paruh musim ini, tulis akun tersebut. Meski membuka kesempatan pada klub lain, namun Stefano Beltrame pun tak menghapus kode-kode untuk kembali ke Persib Bandung. Kode yang dimaksud tak lain adalah masih tersematkannya nama Persib Bandung, Kota Bandung dan foto profil di IG pribadinya masih seputar Pangeran Biru. Football player for Persib, Bandung ID, tulis Stefano Beltrame di bio Instagramnya. Tentu hal itu terasa rancu mengingat nama Stefano Beltrame sudah angkat kaki sejak awal musim lalu dari Persib Bandung. Meskipun sah saja sebagai seorang pemain yang masih menganggur, akan tetapi, kode sematan itu masih bisa diartikan jika Stefano Beltrame masih sangat menyimpan asa bisa kembali ke Persib Bandung. Di sisi lain, Persib Bandung juga harus segera pastikan nasib Mailson 5. Mengingat namanya bisa ditukarkan dengan Stefano Beltrame yang hingga kini bisa didatangkan cuma-cuma di paruh musim. Lebih lanjut, Persib Bandung juga harus mewaspadai pergerakan transfer Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang yang tengah mencari otak serangan anyar. Manuver agresif keduanya tak menutup kemungkinan bakal menyasar Stefano Beltrame. Bukan tanpa sebab, Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang kini tengah dikaitkan dengan kansnya mendatangkan otak serangan anyar. Untuk Persebaya Surabaya, 2 slot asing tersisa dikabarkan bakal diperuntukkan guna mendatangkan tambahan playmaker. Di mana, playmaker Persibo Bojonegoro, Barata Santer dikabarkan masuk waiting list beli Persebaya Surabaya. Meski begitu, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai progres transfer Barata ke Persebaya Surabaya. Posisi playmaker ditambah karena Gilson Costa dan Mohamed Rashid merupakan 2 gelandang setipikal yang memiliki gaya permainan mirip satu sama lain. Sehingga, Persebaya Surabaya membutuhkan sosok yang mampu menjadi kreator di sektor tengah maung Bandung. Sementara PSIS Semarang, dilepasnya Fernandinho jadi dasar Laskar Mahesa Jenar untuk mempertimbangkan Stefano Beltrame paruh musim kedua. Terlebih,
Pemain ex-Juventus itu sudah berpengalaman di Liga 1 dan saat ini berstatus nganggur. Patut dinantikan siapakah klub yang berpotensi mendatangkan Stefano Beltrame setelah sang playmaker membuka hati tawaran dari klub lainnya di Liga 1 paruh musim nanti.